Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke materi untuk pertemuan kelima untuk mata kuliah analisis data survei. Kali ini kita akan membahas mengenai uji beda proporsi untuk data survei. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai uji statistik beda proporsi data survei yang teknik pengambilan sampelnya adalah non-SRS. Kemudian untuk yang perhitungan confidence interval untuk data survei untuk beda proporsinya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa untuk proporsi ini adalah jenis datanya pasti kategorik. Nah, untuk data yang jenis kategorik, maka skala ukurnya ada dua, yaitu bisa nominal dan bisa ordinal. Nanti untuk jenis hipotesisnya, kalian akan menentukan apakah dia untuk dua kelompok atau yang lebih dari dua kelompok. Untuk dua kelompok nanti dan yang lebih dari dua kelompok ini juga dibagi lagi, ada yang untuk berpasangan dan yang tidak berpasangan. Nah, kalau kalian memiliki dua kelompok data, maka jika datanya berpasangan, kalian gunakan uji McNemar dan marginal homogeneity untuk yang skala ukurnya nominal dan ordinal. Kemudian untuk dua kelompok datanya yang tidak berpasangan bisa gunakan uji chi-square, uji Fisher, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk yang lebih dari dua kelompok, untuk yang berpasangan kalian bisa gunakan uji Cochrane, dan untuk yang lebih dari dua kelompok tidak berpasangan sama kalian bisa gunakan uji chi-square, uji Fisher, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov dengan berbagai ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, ini kita masuk ke contoh dari penerapan uji statistik untuk beda proporsi data survei. Nah, sebenarnya uji statistiknya sama dengan yang uji statistik beda proporsi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan cross tab ya atau tabulasi silang gitu ya, sama hanya saja ini peruntukannya untuk data survei, berarti nanti kita menggunakan analisisnya menggunakan kompleks sampel. Nah, kita ingin mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan penolong persalinan. Kalian gunakan data provinsi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, di sini kita identifikasi variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independennya adalah pendidikan ibu, sedangkan variabel dependennya adalah penolong persalinan. Nah, untuk pendidikan ibu ini kalian record terlebih dahulu dari V02 untuk kode 1 dan 2 menjadi kode 0, kemudian 3 dan 4 menjadi kode 1, dan kode lainnya menjadi kode 2. Variabel barunya adalah didik ibu. Jadi nanti kalian beri labelnya. Untuk 0 ini artinya tidak sekolah atau tidak tamat SD, untuk kode 1 ini tamat SD dan SLTP, dan kode 2 ini untuk tamat SLTA dan juga yang ke atasnya. Nah, sekarang kita aplikasi ke dataset SPSS-nya. Kalian buka dataset SPSS-nya. Di sini sudah ada variabel didik ibu, saya hapus terlebih dahulu. Sekarang kita akan merecord untuk pendidikan ibu. Jadi kita gunakan menu transform, kemudian record into different variable. Nah, ini sudah ada komen sebelumnya, kita hapus terlebih dahulu. Kita record untuk V02 menjadi didik ibu. Kemudian klik change, kemudian all and new values. Tadi untuk 1 dan 2 kodenya 0, add. 3 dan 4 kodenya 1, di add, dan yang lainnya kodenya 2, di add. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini di variable view-nya ini kalian kasih labelnya. Kalau 0 itu tidak sekolah atau tidak tamat SD dan SLTP. Enter. Kalau 2 ini A ke atas, enter. Kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah buat variabel baru didik ibu. Sekarang kita lakukan analisis kompleks sampelnya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah,
Kita klik analyze, kemudian kita klik complex sample. Nah, langkah awal pada saat kita melakukan analisis dengan menggunakan complex sample adalah ke prepare for analysis. Jadi kita tentukan dulu plan-nya. Ini create a plan file, ini untuk yang kalian buat file baru, plan file baru. Kalau untuk mengeditnya bisa gunakan yang edit a plan file. Ini karena sudah ada plan sebelumnya, jadi kita periksa dulu. Nah, ini adalah plannya strata yang kemarin kita berikan keterangan kabupaten. Untuk klasternya kita gunakan klaster, kemudian sample weight-nya kita gunakan yang bobot baru. Kemudian jika sudah, kita bisa cancel. Nah, kemudian kita langkah awal kita pastikan dulu bahwa data kita tidak ada missing gitu ya. Kita frekuensikan dulu, plan-nya kita tentukan. Tadi sudah kita buat ya. Kemudian, nah ini kita pilih yang penolong persalinan dan didik ibu. Kemudian statistiknya kita bisa centang population size-nya, tabel persennya, standard error, confidence interval levelnya bisa kita centang gitu ya. Atau kalau yang standard error dan confidence intervalnya kita nggak mau centang, tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari frekuensi di kompleks sampel kita. Nah, ada satu hal yang harus kalian pastikan ketika kalian menggunakan kompleks sampel, kalian harus pastikan bahwa total sampling yang ada di analisisnya ini sama dengan total sampel kita di dataset gitu ya. Kadangkala total samplingnya di sini, total sampelnya di sini itu tidak bulat gitu ya. Misalkan 1197,5. Nah, ini ada kesalahan pada saat kalian pemberian bobotnya gitu, atau penentuan klasternya atau penentuan stratanya. Nah, jadi pastikan lagi bobotnya sudah benar, stratanya sudah benar, dan klasternya sudah benar gitu ya. Jadi dia hasilnya di sini sama dengan total sampel kalian di dataset gitu ya. Nah, di sini estimate-nya ini jumlahnya. Jadi sebanyak 695 ibu yang melakukan persalinan ditolong oleh non-nakes atau sebanyak 58% gitu ya. Nah, untuk yang nakesnya sebanyak 503 ibu yang melakukan persalinan dengan ditolong oleh nakes atau sebanyak 42,0% atau 42%. Sama untuk yang pendidikan ibu. Nah, kalau sudah kita lakukan cross tabulasinya, analyze, complex sample, kemudian cross tab. Plan-nya tadi pasti dia meminta plan, karena kalau complex sample dia harus kita buat dulu plan-nya gitu ya. Karena dia menganalisisnya bukan SRS tetapi dia non SRS. Continue. Nah, ini kita masukkan adalah pendidikan ibu. Kenapa pendidikan ibu di row? Karena pendidikan ibu adalah variabel independen. Jadi row ini tempatnya variabel independen, kalau kolom ini tempatnya variabel dependen. Oke. Kemudian statistiknya kalian centang di cellsnya adalah population size, ini n-nya gitu ya, jumlahnya. Kemudian kalau row persen, ada kolom persen, ada tabel persen, mana yang saya gunakan? Kenapa di sini dicentang adalah row persen? Karena desain penelitiannya adalah cross seksional atau cohort atau eksperimen gitu ya. Nah, jadi kalau desain penelitian kalian adalah cross seksional ataupun cohort ataupun eksperimen, kalian centang yang row persen. Tetapi kalau desain penelitian kalian adalah case control, maka kolom persen lah yang kalian centang. Kemudian untuk statistiknya bisa dicentang standard error, confidence interval. Kemudian untuk summarize ini untuk ukuran asosiasi gitu ya. Bisa kalian centang yang relative risk. Asumsinya bahwa desain penelitian saya adalah cross sectional. Kemudian untuk menghasilkan nilai p-value gitu ya, atau nilai probabilitasnya, kalian centang yang test of independence. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari cross tabulasinya.
Jadi nilai yang mana yang saya tampilkan nantinya di penyajian data, nilai yang saya beri highlight ini. Nah, jadi yang saya beri highlight ini adalah nilai yang nantinya akan kalian sajikan dalam tabel penyajian data. Nah, ini adalah tabel cross tabulasinya untuk pendidikan ibu dan penolong persalinan. Ya. Kemudian test of independence ini untuk yang p-value-nya atau nilai probabilitasnya yang nantinya akan kita bandingkan dengan nilai alfanya. Nah, yang mana yang saya lihat yaitu yang Pearson dari nilai sig-nya ini. Nilai sig-nya ini itulah nilai p-nya atau p-value-nya. Nah, kemudian di sini ada measure of association atau ukuran asosiasi. Kenapa tidak bisa keluar hasilnya? Karena dia di sini dikasih keterangan statistic are computed only for 2 by 2 tables. Nah, jadi ukuran asosiasi ini bisa dikeluarkannya ketika tabel kita itu 2 kali 2. Nah, sementara di penelitian kita gunakan tabelnya 3 kali 2. Baris kali kolom gitu ya. Jadi di sini variabel independen kita 3 kategorik, variabel dependen kita 2 kategorik. Maka tabel kita adalah 3 kali 2. Nah, ukuran asosiasinya tidak akan keluar. Nah, pertanyaannya bagaimana mengeluarkan ukuran asosiasi untuk tabel selain 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2 dan seterusnya. Nah, itu bisa kalian gunakan adalah regresi logistik sederhana gitu ya. Jadi karena kita kompleks sampel, maka ketika kalian ingin mengeluarkan ukuran asosiasi untuk tabel selain 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya, maka kalian gunakan regresi logistik yang sederhana. Namun regresi logistik sederhana ini untuk yang dependennya 2 kategorik gitu ya. Jadi 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2 dan seterusnya kalian bisa gunakan pilihan di complex sample yaitu yang logistic regression. Nah, nanti akan keluar. Jadi kalian tidak perlu melakukan yang namanya dummy variabel lagi gitu ya. Jadi langsung menggunakan regresi logistik yang sederhana. Oke. Nah, ini adalah contoh kedua. Contoh kedua, kalian mencoba menghubungkan pekerjaan ibu dan penolong persalinan. Nah, pekerjaan ibu ini sudah kita record ya tugas kalian yang minggu lalu gitu ya, 2 minggu sebelumnya. Ini untuk variabel independennya pekerjaan ibu, variabel dependennya adalah penolong persalinan. Nah, kita kembali ke datasetnya. Kemudian langkah awalnya kita melakukan analyze complex sample, kemudian kita memilih frekuensi untuk memastikan bahwa data kita tidak ada yang missing gitu ya. Nah, statistiknya sama. Nah, kemudian jika sebelumnya di analisis yang kita pilih ini, misalkan frekuensi analisis ini ada komen sebelumnya, maka bisa kalian klik yang reset. Dia akan merubah menjadi tampilan awal gitu ya, reset. Kalau tidak, kita tinggal mengeluarkan atau memasukkan saja variabelnya. Yang lainnya statistiknya dia akan dibuatnya sama. Tapi ketika kalian memilih reset, maka dia kembali ke awal gitu ya. Kemudian ini sudah kita pilih pekerjaan ibu dan penolong persalinan, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa pastikan bahwa total di sini itu sama dengan total sampel kita. Nilainya bulat. Berarti strata kita sudah tepat, klaster kita sudah tepat, dan bobot normalisasi kita sudah tepat gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke cross tabulasinya, analyze, complex sample, kemudian cross tab. Dia selalu minta plan-nya, kalian tinggal browse di mana plan-nya, kemudian klik continue. Nah, ini yang sebelumnya masih ada nih, komen yang sebelumnya, perintah sebelumnya ini bisa kalian klik reset, jadi semuanya dikembalikan ke awal, atau ini kalian keluarkan, kalian ganti dengan variabel independen lainnya.
Pertanyaannya, apakah bisa sekaligus untuk variabel independennya? Karena di sini kebetulan variabel dependennya sama, gitu ya. Variabel independennya yang berbeda. Bisa tidak dilakukan analisis sekaligus? Bisa. Gitu ya. Jadi kalian bisa menambahkan di row-nya di sini variabel independen dalam penelitian kalian, gitu ya. Nanti dia akan hasilnya akan dibuatnya per variabelnya, gitu. Nah, ini kita keluarkan karena tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita melihat hubungan antara pekerjaan ibu dengan penolong persalinan. Statistiknya sama, gitu ya. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang saya beri highlight di sini ini adalah yang akan kalian tampilkan pada tabel penyajian datanya. Nah, kemudian Nah, kemudian di sini ada test of independence-nya. Nah, test of independence-nya ini lihat di Pearson-nya. Dia di sini nilainya adalah 0,191 yang menunjukkan bahwa p-value-nya lebih besar dibandingkan alfa kita 0,05. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Gitu ya. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan penolong persalinan. Kemudian kita lihat di measures of association. Ketika di hasil statistiknya menunjukkan tidak ada hubungan, maka measure of association atau ukuran asosiasinya tidak perlu dijelaskan atau diinterpretasikan, gitu ya. Cukup sampai di keputusan uji statistiknya saja, tolak H0 atau gagal tolak H0, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, kalau dia ada hubungan di signifikannya ini, kalian bisa menjelaskan ukuran asosiasinya. Kenapa di sini tidak perlu dijelaskan? Karena ketika di sini hasilnya adalah gagal tolak H0, maka di confidence intervalnya akan mencakup angka 1. Di mana kita ketahui bahwa RR atau PR sama dengan 1 itu menunjukkan tidak ada asosiasi. Kalau PR atau ER lebih dari 1 menunjukkan bahwa faktor resiko. Kemudian kalau ER atau PR-nya kurang dari 1 bahwa variabel tersebut merupakan faktor protektif. Nah, ini interpretasinya adalah, ini tergantung kalian fokus penelitiannya. Fokus penelitiannya apakah ke non-nakes atau ke nakes. Mengapa menggunakan RR atau relative risk? Karena desain penelitian kita adalah cross-sectional ataupun cohort. Nah, di sini nilai estimate-nya atau nilai RR-nya atau PR-nya adalah 1,1 untuk yang non-nakes. Interpretasinya adalah ibu yang tidak bekerja memiliki kemungkinan 1,15 kali lebih tinggi untuk melakukan persalinan dengan dibantu oleh non-nakes dibandingkan ibu yang bekerja. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada nilai RR atau nilai PR 0,85. Ini artinya untuk yang nakes, artinya adalah ibu yang tidak bekerja memiliki kemungkinan yang lebih rendah 0,85 kali untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh nakes dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Nah, untuk nilai estimate atau nilai RR atau nilai PR ini bisa didapatkan dari pembagian antara proporsi. Ini untuk yang non-nakes ya. Jadi non-nakes 1,145 ini dapatnya dari mana? Dari pembagian antara proporsi ibu yang tidak bekerja yang melakukan persalinan di non-nakes 59,1 dibandingkan dengan proporsi ibu yang bekerja yang melakukan penolongan dengan non-nakes yaitu 51,6%. Jadi ini dibagikan sama ini. Kemudian untuk yang 0,85 ini juga sama, untuk yang nakesnya berarti yang
40,9% untuk yang tidak, dibagikan dengan 48,4% untuk yang bekerja. Maka dia hasilnya protektif. Nah, ini untuk perhitungan confidence interval untuk beda proporsi dari data survei, kita bisa menghitung 95% confidence intervalnya gitu ya, dari eksponensial dari ln OR plus minus 1,96 karena dia 95% dikali dengan standar error dikali ln OR. Nah, standar error ln OR ini didapatkan dari akar dari penjumlahan 1 per A, sel A, ditambah dengan 1 per B atau sel B, ditambah dengan 1 per C atau sel C, ditambah dengan 1 per D atau sel D. Nah, ini adalah confidence interval untuk data survei. Nah, selain itu, kalian bisa memanfaatkan menu help yang ada di SPSS ini untuk membantu kalian dalam melakukan tahapan dari analisis dengan menggunakan kompleks sampel ini, yaitu kalian klik di help di sini, kalian pilih apakah mau topics, apa tutorial, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah bantuan menu help di SPSS. Apakah dia connect internet? Tidak, gitu ya. Dia tidak connect internet. Nah, di sini kalian bisa cari di case studies-nya. Kalian cari saja untuk yang kompleks sampel. Nanti akan diberikannya penjelasan untuk yang kompleks sampel. Optionnya apa-apa saja. Apakah frekuensi, kemudian apakah deskriptif, cross tab-nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi yang cross tab ini bisa untuk satu atau lebih variabel kategorikalnya tadi, variabel kategorik, kemudian nanti juga bisa dibagi per subgrupnya. Nah, ini di next saja. Nah, ini adalah penggunaan kompleks sampel untuk cross tab-nya. Di sini ada sampel filesnya, jadi nanti kalian bisa diberikan demonya gitu ya. Gimana cara running analisisnya, langkah-langkahnya. Kemudian ini langkah-langkah dari cross tab-nya. Nah, di sini dia hanya centang raw percent sama standar error. Nah, tadi kan kita centang banyak. Apakah boleh seperti itu? Boleh, gitu ya. Tergantung dengan penggunaan dari analisis kita. Kemudian next kan saja. Nih, jadi karena tadi dia hanya mencentang row-nya saja, raw percent-nya dan standar error-nya, maka dia akan menampilkan seperti ini, gitu ya. Nah, tadi dia hanya mencentang yang raw percent sama standar errornya. Jadi hasilnya dia juga keluarnya adalah raw percent sama standar errornya. Ya. Nah, kemudian ini untuk risk estimate-nya. Tadi kan dia mencentang OR, odds ratio sama relative risk gitu ya. Nah, ini dijelaskannya dari mana dapatnya 1,67 ini. Ternyata didapatkan dari 17,2% dibagi dengan 10%. Itu sama saja dengan ketika kalian menghitung nilai prevalence ratio, yaitu A per A tambah B dibagi C per C tambah D, gitu ya. Ini persentasenya sama hasilnya. Kemudian untuk yang OR-nya juga dijelaskannya di sini bagaimana cara mendapatkan nilai odds ratio di sini, gitu ya. Ini dijelaskan di help-nya. Kemudian apa bedanya penggunaan odds ratio dengan relative risk? Di sini juga dijelaskannya. Jika probability of event of interest kalian kecil, kurang dari 0,1, maka nilai odds ratio sebagai ukuran asosiasinya lebih baik digunakan ketika kasusnya jarang gitu ya, dibandingkan dengan yang relative risk. Gitu. Jadi kalau kasus kalian jarang, katakanlah outcome-nya jarang, yaitu kurang dari 10%, maka ukuran asosiasi yang tepat kalian gunakan yang lebih baik itu adalah odds ratio. Nah, kalau relative risk ini digunakan ketika outcome-nya itu lebih besar gitu ya. Outcome-nya itu sering di masyarakat gitu ya, proporsinya besar di masyarakatnya. Kemudian nih, kalau desain kalian retrospektif, maka case control yang kalian gunakan nantinya. Nah, di hasil ini didapatkan adalah outcome-nya adalah 12,8%. Dari mana outcome-nya yang 12,8% tadi? Ini outcome-nya atau responnya atau
penyakitnya katakanlah gitu ya. Nah, dia 12,8%. Maka kita bisa nyatakan bahwa ukuran asosiasi yang lebih tepat digunakan adalah relative risk-nya gitu ya, bukan yang odds ratio-nya. Karena dia tadi probability-nya dia lebih dari 10% gitu ya. Ini berdasarkan SPSS. Nanti bisa kalian lihat di sini sumbernya dari mana. Dia menampilkan sumbernya dari mana. Jadi nanti dibaca saja untuk help di SPSS-nya gitu ya. Nah, baik. Kita sudah selesai membahas untuk uji statistik beda proporsi, data survei dan perhitungan confidence intervalnya. Silakan ulang lagi materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan ke-6 minggu depan silakan hubungi dosen yang bersangkutan. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.